Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam perjalanan wisata kali ini. Kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Pada kesempatan ini kita berwisata ke Lembah Harau. Lembah Harau adalah lembah yang berlokasi di Kecamatan Harau, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Lembah Harau tidak jauh letaknya dari kota Payakumbuh. Di Lembah Harau ini banyak terdapat air terjun yang sangat indah. Selain melihat tebing-tebing dan persawahan, kita juga dapat menyaksikan air terjun pada tebing-tebing yang tinggi di Lembah Harau ini. Air terjun tersebut menyajikan pemandangan yang sangat indah. Lembah Harau adalah sebuah ngarai yang diapit dua bukit cadas terjal dengan ketinggian mencapai 150 meter. Lembah Harau berbukit-bukit dan bergelombang. Tingginya dari permukaan laut adalah 500 sampai 850 meter. Mencakup Bukit Air Putih, Bukit Jambu, Bukit Singkara, dan Bukit Tarantang. Lembah Harau memiliki tebing granit yang terjal dengan ketinggian berkisar 80 hingga 300 meter. Menurut beberapa ahli geologi, dahulu Lembah Harau merupakan sebuah lautan. Hal ini didukung dengan banyaknya ditemukan berbagai endapan yang belum terganggu berada di daratan, karena secara teoritis bisa simpulkan daerah ini dahulunya laut. Hal tersebut juga diperkuat oleh temuan dari survei tim geologi dari Jerman pada tahun 1980 yang telah meneliti jenis bebatuan yang terdapat di Lembah Harau, di mana berdasarkan hasil survei tim tersebut diketahui bahwa batuan yang ada di Lembah Harau adalah batuan reksi yang merupakan jenis batuan yang umumnya terdapat di dasar laut. Diperkirakan Lembah Harau terbentuk karena adanya patahan turun atau blok yang turun membentuk lembah yang cukup luas dan datar. Salah satu tanda-tandanya adalah di mana di lokasi patahan tersebut ditemukan air terjun yang merupakan indikasi bahwa dulunya di lokasi tersebut terdapat dataran yang kemudian akibat turunnya dataran tersebut terciptalah air terjun. Batuan yang ada di Lembah Harau berumur cukup tua, diperkirakan berumur 30 hingga 40 juta tahun. Batuan-batuan tersebut mengandung banyak organik karbon, yaitu batuan yang terbentuk dari sisa-sisa organisme. Menurut legenda, dahulu kala Raja Hindustan berlayar bersama istri dan anaknya yang bernama Putri Sari Banilai. Perjalanan ini dalam rangka selamatan atas pertunangan putrinya dengan seorang pemuda Hindustan bernama Bujang Juaru. Sebelum berangkat, Sari Banilai bersumpah dengan tunangannya, apabila ia ingkar janji maka ia akan berubah menjadi batu, dan apabila Bujang Juaru yang ingkar janji maka ia akan berubah menjadi ular. Namun sayangnya dalam perjalanan kapal tersebut terbawa oleh gelombang dan terdampar pada sebuah selat, di mana selat tersebut saat ini dikenal sebagai Lembah Harau, sedangkan kapal tersebut tersekat oleh akar yang melintang pada dua buah bukit hingga akhirnya rusak. Agar tidak karam, kapal itu ditambatkan pada sebuah batu besar yang terdapat di pinggiran bukit. Bukit tersebut sekarang dinamakan Bukit Jambu. Batu tempat tambatan kapal itu sekarang dinamakan Batu Tambatan Perahu. Setelah terdampar, Raja Hindustan bersama dengan keluarganya disambut oleh raja yang memerintah Harau pada waktu itu. Lama-kelamaan karena hubungan baik yang terjalin, Raja Hindustan ingin menikahkan putrinya dengan pemuda setempat bernama Rambun Paneh. Raja Hindustan juga berpikir bahwa tidak mungkin untuk kembali ke Hindustan, dan ia juga tidak tahu sumpah yang telah diucapkan Sari Banilai dengan tunangannya Bujang Juaru. Hingga tidak berapa lama kemudian Rambun Paneh menikah dengan Sari Banilai. Waktu terus berjalan dan dari perkawinan itu lahirlah seorang putra. Suatu hari sang kakek si Raja Hindustan membuatkan mainan untuk cucunya. Suatu asik bermainan, mainan tersebut jatuh ke dalam laut. Anak tersebut menangis jadi-jadinya. Ibunya Putri Sari Banilai tanpa pikir panjang langsung terjun ke laut untuk mengambilkan mainan tersebut. Tunggu malam, ombak datang menghempaskan dan menjepit tubuhnya pada dua batu besar. Sari Banilai sadar bahwa ia telah ingkar janji pada tunangannya dahulu.
Bujang Juaro. Dalam keadaan pasrah, ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya air laut menjadi surut. Doanya dikabulkan dan tidak berapa lama kemudian air laut menjadi surut. Ia juga berdoa agar peralatan rumah tangganya didekatkan padanya, dan ia berdoa seandainya ia membuat kesalahan, ia rela dimakan sumpah menjadi batu. Tidak lama berselang, perlahan-lahan tubuh Putri Sari Banilai berubah menjadi batu. Demikianlah legenda tentang terjadinya Lembah Harau. Dari sini kita dapat melihat keindahan Lembah Harau. Kita dapat melihat lembah yang sangat luas dan hijau dengan kombinasi tebing-tebing yang tinggi. Lembah dan tebing-tebing tersebut menyajikan pemandangan yang indah dan menakjubkan, mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas karunia alam yang indah dan subur ini. Tebing-tebing yang tinggi dan curam yang terlihat menyajikan keindahan tersendiri. Kita dapat menyaksikan tebing-tebing yang tinggi dengan warna-warni yang beraneka ragam. Kondisi tersebut menciptakan pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan. Bagi teman-teman yang ingin mengunjungi Lembah Harau dan ingin menghabiskan waktu yang cukup lama di Lembah Harau, teman-teman tidak perlu khawatir karena di Lembah Harau sangat banyak terdapat homestay untuk menjadi tempat menginap yang nyaman selama berwisata ke Lembah Harau. Sekali lagi, pada teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe, nyalakan tanda lonceng, like, share, dan komen. Demikianlah perjalanan wisata kita kali ini. Sampai jumpa lagi di perjalanan wisata lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.